Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Pewangi dan Sabun. Izinkan kali ini saya membuat tutorial bagaimana menyatukan minyak dan air serta menyatukan bibit parfum dengan air hanya dengan satu bahan saja. Simak terus videonya ya. Teman-teman, ini bahannya ya teman-teman, emulsifier namanya, agar menjadi air mawar sebening ini nantinya ya, dengan satu bahan ini saja. Jangan lupa juga gelas takar yang kita siapkan, lalu air bersih untuk nanti saya campurkan, dan ini wadah untuk mencampurkan air nanti sama minyak. Pertama kita siapkan wadah ya, sekitar 450 ml dengan air bersih. Jangan lupa gelas takernya. Dan ini minyak ya teman-teman, minyak goreng untuk memasak. Kita masukkan ya ke gelas taker ini sekitar 3-5 ml, karena ini hanya untuk testimoni ya teman-teman, gimana nanti minyaknya bisa bercampur dengan air yang kita tuangkan. Nah, itu bisa dilihat ya, ketika dituangkan minyak dan air itu tidak akan menyatu, bisa terlihat minyak di atas itu. Itu yang kuning-kuning minyak ya, untuk di pinggiran nampak terlihat minyaknya tidak bisa menyatu. Nah, ini bahannya ya teman-teman, emulsifier namanya, bahan untuk menyatukan minyak dan airnya. Kita tuangkan juga 5 ml. Ml dulu ya teman-teman. Kita coba masukkan, campurkan ke wadah yang sudah bersih air dan minyak. Dan ini hanya untuk perbandingan saja ya. Nanti untuk untuk kuantitas banyaknya bisa tinggal dikalikan saja. Ini kita coba untuk testimoni ya, antara air, minyak, dan emulsifier itu. Jadi saya pakai sedikit saja dulu. Nah, lihat ini ya, ini masih belum menyatu. Dan coba kita aduk sekarang. Aduk sampai dia menyatu. Dan air yang tadi bening agak keruh ini karena emulsifier itu ya teman-teman, dia agak sedikit keruh airnya emang. Tapi untuk membeningkan lagi, nanti tinggal tambahkan air lagi aja sampai dia bening dengan sendirinya. Nah, ini teman-teman,
Kalau belum menyatu, aduk saja terus. Dan menurut saya kalau berasa masih kurang, tinggal tambahkan lagi saja emulsifernya, kita 5 mili lagi, masukkan lagi. Lalu aduk lagi. Jadi sifat minyak itu kan dia tidak bisa menyatu dan nampak terlihat ada gelembung-gelembung minyaknya itu. Ya, sifatnya dicampur dengan emulsifer ini untuk memecah ketika diaduk. Nah, ini teman-teman sudah mulai. Yang tadinya berkumpul minyak itu pun sudah mulai terpecah dan mulai menyatu dengan air. Jadi kalau teman-teman masih kurang menyatu, masih ada ini minyaknya, tinggal tambah emulsifernya aja ya. Prosesnya gitu aja, cukup mudah, hanya satu bahan, lalu aduk terus sampai dia benar-benar merata untuk menyatu. Sekarang saya tuang ke wadah yang kosong. Udah mulai menyatu ya teman-teman. Cuma baik lagi emang kalau dia nampak keruh itu, nah emulsifernya campur agak keruh. Tapi mudah kok untuk meningkat lagi, tinggal tambahkan air lagi aja. Tapi jangan langsung banyak, sedikit-sedikit saja secukupnya. Ikan air 450 ml, kalian cukup tambah setengahnya lagi, 450 ml lagi, sampai dia bening dengan sendirinya. Jadi fungsi di sini nih kita membuat bibit ya, semacam bibit. Ini bahan untuk mencampur air dan minyak. Jika ingin ketika bibit ini yang di tangan saya ini bibitnya teman-teman, bibit untuk mencampur itu. Nah, untuk hasil yang ingin bening tinggal tadi saya bilang tambahkan air lagi saja. Sekarang proses kedua ya teman-teman, membuat bibit air mawar. Gimana caranya menjadi bening seperti ini? Hanya 2 bahan saja, pastinya dengan emulsifer ini. Pertama kita siapkan wadah, isi air juga sama ya, 450.
Ini sebagai contoh membuat air mawar dengan jumlah, nanti bisa kita tambahkan ya jika ingin membuat air mawar dengan jumlah banyak. Ini sejenis bibit juga ya teman-teman, proses awal membuat bibit air mawar. Pertama kita siapkan dulu ini ya, bibit mawarnya kita 3 mili saja, kan dia aromanya kan sangat kuat kalau bibitnya yang mahal yang bagus ya. 2 mili saja untuk air sedikit ya udah wangi banget. Kita masukkan ke wadah. Bibit ini tidak seperti minyak ya. Kalau minyak kan tadi ketara banget, terlihat. Bibitku demikian sama, cuma dia nggak lebih halus. Tapi jika kameranya bagus atau dilihat dengan dekat bisa terlihat juga. Dan jika tidak pakai campuran hasilnya jelek teman-teman, karena tidak menyatu dengan air. Situ teman-teman, nampak terlihat bibitnya itu. Coba kita tambahkan lagi ya, sekitar 2 mili untuk melihat hasilnya sebelum saya tambahkan bambu silver. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, bibitnya itu tidak menyatu tuh di pinggiran itu sama airnya. Bahan ini pun biasa saya buat untuk sabun atau seringnya softener sama pewangi setrika. Lalu kita tambahkan lucifernya. Sekitar 2 mili. Selanjutnya kita aduk ya. Oh iya, sebagai informasi saja sambil saya mengaduk, ini saya buat bisa untuk biang ya teman-teman. Biang nanti kita bisa langsung tambahkan air 20 liter bisa. Biang ini tinggal masukkan ke dalam wadah berisi air bersih 20 liter untuk membuat proses air mawar yang banyak. Tapi jangan langsung masukkan, dikit-dikit aja dulu. Akan saya membuat tutorial ini ya untuk menyatukan bibit mawar dan air. Nah ini lihat teman-teman, sudah mulai menyatu, tidak lagi terlihat bibit. Ini ya teman-teman, kenapa harus pakai emu silver ya, karena untuk menyatukan itu. Jika tidak pakai emu silver hasilnya jelek. Ya ini nanti prosesnya untuk membuat lebih banyak seperti itu aja, tambahkan air sedikit-sedikit, biangnya maksudnya, ke wadah yang berisi air.
dikit aja untuk hasil yang bening ya. Dan untuk aroma udah pasti sangat wangi karena bibit yang kita pakai bagus. Dilihat bening kan. Nah untuk 450 ml ini bisa untuk 20 liter nih ya. Ini kita membuat tutorial skala kecil saja dulu untuk menyatukan bibit mawarnya ke dalam air. Nah ini biasanya saya pakai ini NP10 untuk menyatukan bibit dan air. Sekarang saya pakai Emu Silver, bebas ya untuk mana aja, tapi ini saya pakai yang sekarang dulu, Emu Silver. Sebelumnya kan NP10, fungsinya sama ya. Atau jika untuk lebih awet bisa pakai BKC, tapi untuk proses juga cepat tidak perlu BKC juga, tidak apa-apa. Ya mungkin segitu dulu teman-teman ya untuk video kali ini, untuk bagaimana untuk menyatukan bibit mawar ke air dan minyak goreng air. Terima kasih ya telah menyaksikan, dan jika ada salah kata penyampaian kurang jelas mohon dibukakan pintu maaf ya. Proses kita belajar sama-sama dan beri dukungan terus ya agar saya lebih semangat. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum.